Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد kita lanjutkan sampai kepada mana yang terakhir? Ar-Rahmanul Istawa. Sekarang. Istianah sudah semuanya sih. Alhamdulillah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Judul bab ini diambil dari ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Kenapa disebutkan judul ini atau ayat ini? Karena ini merupakan salah satu keyakinan yang harus dipegang oleh kaum muslimin. Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam pertanyaannya kepada seorang budak ketika Rasulullah SAW didatangi oleh Muawiyah bin Hakam. Muawiyah salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau punya seorang budak wanita yang masih bocah, dan kemudian bocah ini tugasnya menggembala kambing. Ketika menggembala kambing, maka ada kambingnya yang ucul, yang lepas. Nah, ini yang lepas, sehingga kemudian dimarahi oleh Muawiyah bin Hakam dan sempat dipukul. Akhirnya Muawiyah bin Hakam merasa atau sadar. Nah, ini sadar, dan kemudian dia merasa bersalah ketika memukul, dan akhirnya datang ke Rasulullah SAW, inginnya dibebaskan sebagai kafarahnya. Lalu datang Rasulullah SAW dan mengatakannya Rasulullah, dan menceritakan kejadiannya. Lalu beliau mengatakan, aku ingin membebaskan budakku ini sebagai kafarahnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, datangkan kepadaku budakmu. Maka kemudian Rasulullah menanyakan dua pertanyaan saja untuk ngetes keimanannya budak tersebut. Yang pertama, pertanyaannya, aina Allah? Di mana Allah? Maka budak itu langsung menjawab dengan jawaban spontan yang tanpa keraguan di dalamnya. Allah fis sama. Nah, ini fis sama, langsung mengatakan apa? Fis sama, tanpa ada keraguan. Dan tidak menjawab dengan jawaban yang lain. Allah ada di langit. Dan sambil menunjuk ke arah langit, ke atas. Dalam satu riwayat disebutkan budak ini tidak mengatakan atau tidak mengucapkan sesuatu, cuman mengisyaratkan ke atas saja. Demikian. Sehingga ini menunjukkan anak yang masih kecil, budak lagi. Ini pun sudah bisa memahami bahwasanya Allah di sama, dan tidak ada keraguan pada mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang mereka yakini itu sudah merupakan
suatu ajaran yang turun-temurun dan diajarkan sejak kecil bahkan oleh para sahabat. Sehingga keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagaimana sekarang ini banyak kaum muslimin yang mereka masih ragu-ragu. Ketika ditanyakan di mana Allah, mereka langsung kaget. Kok ada pertanyaan kayak begitu? Belum dijawab, itu sudah terkejut dengan pertanyaannya. Belum dijawab, sudah terkejut dengan pertanyaannya, karena mungkin belum pernah sesuatu terbetik dalam benaknya. Apalagi ketika diminta untuk menjawab di mana Allah. Maka ada yang mengatakan di mana-mana. Allah di hatinya orang mukmin, Allah di hatinya wali fulan, dan sebagainya. Maka ini termasuk di antara keyakinan yang mungkin sudah banyak yang luntur. Di antara kaum muslimin ini sudah banyak yang mereka ragu di mana Allah sebenarnya. Ini yang harus ditanamkan kembali. Tanamkan kembali kepada kaum muslimin dan diajarkan. Dan tidak perlu kita mengatakan masa kita diajari lagi di mana Allah. Karena memang banyak kaum muslimin yang akhirnya ragu dan kemudian mengatakan Allah di mana-mana. Dan di berbagai kesempatan pertanyaan ini banyak yang tidak bisa menjawab. Padahal cuma pertanyaan yang sangat ringan. Bahkan bisa jadi orang hafal Quran, ini ditanya di mana Allah tidak bisa menjawab dengan benar. Ini bisa jadi. Bahkan orang yang dia itu mungkin hafal 10 qiraat. Ini ditanya di mana Allah pun ragu atau tidak bisa menjawab dengan benar. Tidak jawab jawaban yang tidak meyakinkan. Padahal jariyah ini ketika ditanya Rasulullah dengan jawaban yang tepat, dan Rasulullah SAW membebaskan karena jawabannya tersebut. Ini setelah pertanyaan kedua, waman ana, siapa saya? Anta Rasulullah. Ini jawabannya cuma anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, i'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena sesungguhnya dia adalah seorang mukminah. Seorang yang mukminah. Rasulullah cuma mengetes keimanannya dengan 2 pertanyaan saja. Yang pertama adalah menanyakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada yang mengatakan tidak boleh menanyakan di mana Allah. Ini. Padahal Rasulullah yang bertanya sendiri. Ini. Yang mengatakan tidak boleh menanyakan di mana Allah karena dia nggak tahu jawabannya. Dia nggak tahu jawabannya atau dia ragu. Sehingga ini membuat keraguan, nggak usah ditanyakan di mana Allah. Tidak boleh bertanya. Sampai demikian, di antara tokoh atau kiai atau yang dikatakan bahkan ulama itu sampai mengatakan tidak boleh kita menanyakan di mana Allah. Tidak perlu kita menanyakan atau ngetes orang dengan pertanyaan di mana Allah. Bahkan seandainya boleh ngetes keimanan seorang, maka yang boleh ngetes adalah dengan 1 pertanyaan ini tadi, yaitu pertanyaan di mana Allah dan siapa? Rasulullah. Seandainya kita boleh ngetes kecuali dengan dalil, tidak boleh ngetes kecuali dengan dalil, ngetes keimanan seorang, apakah orang itu mukmin atau muslim atau bukan, maka cukup dengan 2 pertanyaan ini. Sebagaimana Rasulullah SAW menyuruh untuk membebaskan budak, tapi dites dulu. Sehingga Muawiyah ini ketika Muawiyah bin Al-Hakam mau membebaskan budak, ditanya dulu. Kalau memang mukmin dibebaskan, kalau tidak bisa dibebaskan. Ini syaratnya seorang budak itu bisa dibebaskan kalau orang itu adalah seorang mukminah, sudah masuk Islam. Nah, untuk bisa mengetahui keislamannya, Rasulullah cukup menanyakan dengan 2 pertanyaan. Di mana Allah? Allah di sana. Wa man ana anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Sehingga ini menunjukkan kalau begitu mukmin. Ini bukan pertanyaan yang ringan dan remeh, tapi pertanyaan yang menjadikan suatu prinsip. Pertanyaan ini pertanyaan yang prinsipil. Pertanyaan yang prinsipil. Makanya di sini dibahas tentang masalah keberadaan Allah di atas langit dan keberadaan Allah, bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Dan ini penting. Laqad waradat ayatun wa ahadits.
telah disebutkan beberapa ayat dan hadis, wa aqwalus salaf, dan aqwalus salaf, dan perkataan para salaf dari para sahabat tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Tusbitu yang menetapkan al-ulu walillah, sifat ketinggian, kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah ada di atas langit, di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Ibnu Qayyim atau Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi salah seorang ulama yang dia termasuk zaman pertengahan Imam Az-Zahabi ini. Beliau menulis kitab yang berjudul Al-Ulu. Kitab yang berjudul Al-Ulu. Al-Ulu adalah maksudnya ketinggian. Maksudnya menetapkan kemahatinggian Allah dan menukil asar dan menukil perkataan dari mulai sahabat sampai zamannya Imam Az-Zahabi yang menetapkan sifat al-ulu, baik itu hadis atau ayat atau hadis ataukah asar dari para salaf. Demikian juga Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyusun kitab Istima'ul Juyush. Istima' al-Juyush, menetapkan firman Allah Al-Quran sebagai kalamullah dan kemahatinggian Allah. Ini khusus mengumpulkan para salafus saleh, bagaimana perkataan mereka disusun dalam kitab ini. Kitab Al-Ulu ini yang disusun oleh Imam Az-Zahabi, diringkas oleh Syalbani, diringkas hadis-hadis yang sahih. Diringkas hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan kemahatinggian Allah. Di antaranya di sini dicuplik sebagian saja yang menetapkan kemahatinggian Allah dan keberadaan Allah di atas arsy-Nya. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uhu. Kepadanya, kepada Allah lah yas'adu, naik kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, perkataan yang baik. Wal 'amalus shalih, dan amal-amal soleh. Yarfa'uhu, mengangkat. Amal soleh itu akan mengangkatnya. Allah mengangkat kepadanya. Namanya naik atau mengangkat. Apakah pernah namanya mengangkat ke bawah atau naik ke bawah? Ada nggak di dalam bahasa naik ke bawah? Jelas namanya naik adalah ke atas. Najahatil ulu, ini ke arah atas. Karena arah atas itu menunjukkan kemahatinggian dan menunjukkan kemuliaan. Makanya apa? Makanya seorang raja di dalam suatu kerajaan atau istananya, maka pasti dia ditempatkan paling apa? Paling tinggi, singgasananya di antara yang lainnya, sehingga tempat duduknya diberikan kedudukan yang tinggi. Demikian juga orang yang diagungkan, maka ditaruh di tempat yang tinggi. Karena tempat yang tinggi ini menunjukkan kemuliaan, mutlak. Sehingga semakin tinggi, maka dia yang paling apa? Yang paling mulia. Orang yang menang, maka dia ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Demikian juga surga yang paling tinggi. Ini adalah yang paling derajatnya paling besar, paling nikmat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jika kamu menginginkan surga, minta kepada Allah di surga, mintalah Jannatul Firdaus, mintalah surga Firdaus, karena dia yang paling tengah dan yang paling tinggi. Dia yang paling tengah dan yang paling tinggi. Ibaratnya seperti apa? Gunung mana yang paling tinggi? Yang paling tengah, ya, Pak? Ya, itulah namanya Al-Jannah, Jannatul Firdaus. Sehingga dikatakan di sini yas'adul kalimut thayyib. Naik kepada Allah kalimah-kalimah thayyibah. Naik jelas ke atas. Yang kedua, wa qala Allah Ta'ala, dalil yang kedua. Zil ma'arij. Allah lah yang memiliki tangga-tangga.
Dzil ma'arij. Ta'rujul malaikah. Yang malaikat itu naik tangga itu ta'ruju. Waruhu dan ruh. Ruh maksudnya adalah malaikat Jibril. Waruhu ilaihi kepada Allah SWT. Naik kepadanya. Naik tangga. Ini ta'ruju. Ini bukan turun tangga tapi naik tangga. Ini namanya ta'ruju. Ini jelas menunjukkan yang namanya naik jelas ke atas. Kemudian yang ketiga jelas disebutkan sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah Subhanahu wa taala, nama Allah, nama Rabbmu yang paling tinggi. Allah yang paling, Rabbmu yang paling tinggi, Rabbikal a'la. Kata-kata yang paling tinggi jelas tidak ada makna lain kecuali adalah apa? Maha tinggian Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ada mengatakan maksudnya a'la bukan zatnya tetapi derajatnya. Derajat itu maksudnya apa? Kemuliaannya Allah SWT itu yang paling tinggi, bukan zatnya Allah yang paling tinggi. Maka Pak, bisa ditetapkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Namanya naik kepada Allah SWT. Ini jelas adalah apa? Yang paling tinggi. Kemudian ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan tentang apa? Jelas kemahatinggian Allah. Kemahatinggian Allah naiknya. Kemudian turun dari Allah. Segala satu dari langit. Urusan dari langit itu turun dari Allah SWT kepada ke bumi ini. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran darinya. Menurunkan, namanya menurunkan jelas apa? Dari atas, ya tak? Menurunkan dari atas. Allah menurunkan darinya Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran. Kami turunkan makhluk. Ini diturunkan dari Allah. Dari mana? Dari atas. Nih. Kemudian yang keempat, dalil yang keempat. Naqal al-Bukhari fi kitab tauhid. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab tauhid an Abil Aliyati dari Abul Aliyah wa Mujahidin dan dari Mujahid. Ini para tabi'in. Abul Aliyah, Mujahid ini adalah para tabi'in. Murid-muridnya para sahabat. Fi tafsiri, di dalam tafsirnya, dalam menafsirkan summa stawa ilas sama, kemudian istawa. Ini istawa ilas sama. Apa maknanya istawa ilas sama? Maksudnya dari ala wartafa'a. Yaitu apa? Ala maha tinggi, irtafa'a dan naik. Ini irtafa'a, naik atau berada di atas ketinggian. Dan dalil yang kelima, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas ars. Ar-Rahman, Ar-Rahman adalah Allah. Salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ay ala wartafa'a kama jaa fi tafsir at-Tabari, yaitu ala wartafa'a, yaitu maha tinggi, berada di atas sesuatu, itu namanya adalah ala. Wartafa'a dan naik, artinya tinggi. Ini dalam tafsir at-Tabari dan dinukil Ibnu Katsir yang disebutkan secara ijma' sepakat bahwasanya makna istawa alal ars maksudnya adalah apa? Ala wartafa'a, di atas. Dan tidak ada yang mengartikan dari salaf yang mengartikan istawa bermakna istaula, berkuasa. Karena memang secara bahasa istawa itu tidak ada yang mengartikan dengan makna istaula, berkuasa. Ini cuman belakangan saja yang kemudian dimunculkan oleh Fakhruddin Ar-Razi, Fakhrur Razi, salah seorang apa? Ahlul Kalam. Dan dia kemudian menyusun kitab kamus. Ini kamusnya apa? Ar-Razi ini kemudian yang diikuti setelahnya sampai kemudian akhirnya di dalam kamus tersebut disebutkan di antara mana istawa adalah istaula. Ini bahayanya. Ini kamus pun bisa dimasuki oleh apa? Oleh pemahaman dari mana istaula. Ini mengambilnya dari apa? Dari
salah satu bait syair yang tidak jelas arahnya. Itu apa? Tidak jelas arahnya. Sehingga apa? Sehingga mereka berusaha menafsirkan atau mengartikan istawa, mentahrif kepada istaula, berkuasa. Dan ini akan disebutkan beberapa bantahan terhadap istawa yang diartikan dengan istaula. Yang pertama, secara bahasa tidak ada namanya istawa dengan makna istaula. Bersemayam itu dalam bahasa Arab tidak ada yang menggunakan dengan penggunaan istaula, berkuasa. Ini yang pertama. Secara bahasa pun tidak ada dalam bahasa Arab. Secara bahasa tidak ada penggunaan orang Arab zaman dulu yang menggunakan istawa dengan makna istaula. Al-Quran tentunya berbicara turun kepada orang Arab, kepada Rasulullah SAW. Dan tentunya seandainya istawa itu sudah ada yang bermakna istaula, tentunya mereka para salaf tentunya sudah memahami demikian. Tapi ternyata tidak pernah dinukil para salaf mengartikan istawa dengan makna istaula. Ini yang pertama. Yang kedua, seandainya kita artikan istawa itu dengan istaula, tentunya terbatas. Karena di dalam Al-Quran tidak ada istawa ala kecuali kepada arsy. Berarti Allah cuma berkuasa atas arsy. Lah yang lainnya itu apakah dikuasai yang lain? Dikuasai oleh siapa? Allah bersemayam di atas arsy. Maksudnya Allah berkuasa atas arsy. Lah yang lainnya itu punyanya siapa? Iya kan di sini? Ini. Padahal Allah itu kalau seandainya istawa, berkuasa, maka seharusnya berkuasa segala sesuatu. Istawa ala kulli syai'. Ternyata Allah SWT tidak menyebutkan istawa di dalam Al-Quran kecuali alal arsy saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, makna istawa, berkuasa, ini maknanya adalah taghallaba, mengalahkan. Namanya berkuasa tentunya setelah apa? Setelah mengalahkan. Karena makna istaula ini tentunya sebelumnya sudah ada yang apa? Yang ada, maka dikuasai oleh Allah. Ini cara bahasa demikian. Ghalaba. Maknanya adalah mengalahkan dan menguasai. Nah, sekarang siapa sebelumnya yang menguasai arsy? Sebelum Allah SWT. Seandainya istawa bermakna apa? Istaula. Karena penggunaan dalam syair yang dijadikan dalil mereka, qad istawa bisrun alal iraqi min ghairi damin wala sayfin, min ghairi damin min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Bishr telah berkuasa atas Irak, telah bersemayam di atas Irak. Maksudnya berkuasa. Ini dalil yang dipakai oleh yang mengartikan istawa dengan istaula. Min ghairi safin, tanpa pedang dan tanpa darah tertumpah. Sebelum Bishr berkuasa, tentunya ada yang menguasai. Sehingga Bishr ini baru menguasai Irak. Sebelumnya dikuasai oleh orang lain, kemudian dikalahkan oleh Bishr. Setelah itu Bishr berkuasa, istawa. Ini bersemayam atau berkuasa. Ini bait inilah yang dijadikan dalil. Baitnya seorang apa? Seorang yang tidak jelas. Ini siapa yang mengatakannya? Atau Al-Akhtal. Al-Akhtal ini disebutkan bahwasanya seorang Nasrani. Ini. Kemudian yang kedua, yang keberapa tadi ya? Yang keempat, ya toh? Kalau begitu kekuasaannya Allah itu cuma terbatas pada arsy. Demikian juga kekuasaan Allah namanya istawa, itu adalah apa? Namanya istaula, berkuasa. Istaula ini didahului oleh kekuasaan yang lain. Terlalu lemah seandainya kita artikan istawa dengan istaula, berkuasa. Sehingga para ulama salaf termasuk Imam Malik akan disebutkan nanti bagaimana kemarahan Imam Malik terhadap orang yang menanyakan apa maksudnya istawa. Karena maknanya jelas. Disebutkan di sini khataba Rasulullah SAW, dalil yang ke-6. Dalil yang ke-6. Yauma Arafah, Rasulullah khutbah pada hari Arafah fi hajjatil wada, pada waktu haji wada. Pada waktu haji wada, haji perpisahan.
Dan Rasulullah SAW memang melakukan haji cuma satu kali. Nah, ini sepanjang hidupnya. Haji pertama dan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hajinya Rasulullah. Haji wada. Dikatakan haji wada karena haji itu pertama dan terakhir yang dilakukan Rasulullah SAW, sehingga dikatakan perpisahan. Qailan, Rasulullah SAW mengatakan setelah berkhutbah, kemudian Rasulullah mengatakan, ala hal balagtu. Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang ada yang menyaksikan waktu itu, ketahuilah, apakah aku sudah sudah menyampaikan, maksudnya menyampaikan risalah, menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada umat ini. Maka qalu, mereka semuanya mengatakan na'am. Semuanya mengatakan na'am. Kami engkau telah menyampaikannya. Yarfa'u usbu'ahu ila sama. Maka Rasulullah SAW mengangkat jarinya ke arah langit. Wa yunakibuha, dan kemudian mengarahkannya. Yunakibuha, kemudian mengarahkannya. Ya, dari atas kemudian diarahkan ke manusia. Allahumma ilaihim, yunakibuha ilaihim. Mengarahkan jari itu setelah mengangkat ke langit ke atas, kemudian mengarahkan kepada mereka. Dan kemudian mengatakan Allahumma ishhad. Ya Allah, sambil menunjuk ke langit. Ya Allah, ishhad. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak hanya sekedar apa? Tidak hanya sekedar mengucapkan Allahumma, tapi menunjuk ke atas langit, mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah mereka. Ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini dalil yang ke-6. Kemudian dalil yang ke-7. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Sudah saya. Sudah saya. Ayo insyaallah. Kita potong dulu insyaallah untuk salat Isya. Sementara sampai di sini kita lanjutkan ba'dal Isya.